isi kepala dari setiap manusia punya kompleksitasnya tersendiri, mulai dari kompleksitas kehidupan dan lain sebagainya. Level kesulitannya pun bakalan berubah seiring bertambahnya usia dan tanggung jawab yang diperolehnya. Begitu juga bagi mereka yang memasuki fase dewasa muda, itu umumnya mereka akan menghadapi fase penuh tanda tanya mengenai masa depan, karir, dan sebagainya. What Inside Their Heads itu merupakan tajuk yang diusung dalam pameran dari dua seniman, yaitu ada Raka Aditya sama Antino Restu, yang akan menyajikan isi kepala mereka dalam tanda kutip melalui karya seni yang mereka ciptakan. Secara garis besar, mereka sebagai dewasa muda mempunyai pertanyaan dan pemikiran terhadap sesuatu yang terjadi di sekitarnya, dan tentu juga keresahan-keresahan terhadap sesuatu, kayak seperti misalnya Raka membawa persoalan yang dihadapinya dalam fase yang disebut quarter life crisis, sedangkan Tino lebih banyak berbicara tentang dampak hidup di dunia media sosial dan pengaruh-pengaruhnya terhadap diri kita gitu. Terus melalui pameran ini juga kita akan melihat pengaruh dari rekaman isi kepala mereka dalam menghasilkan karya. Misalnya Tino, selain di seni rupa, dia aktif dan punya ketertarikan di dunia musik dan juga punya sebuah band ya. Pengaruh pengetahuannya dalam musik itu juga terbawa dalam karya seni visualnya saat ini. Sedangkan Raka dulu pernah aktif di jalur street art dan dia mempunyai hobi nonton film. Nah, itu kedua hal aspek itu dia masukkan ke dalam karya visualnya. Kedua hal tersebut bisa dilihat di dalam pameran What Inside Their Head kali ini. Kalau dasar awal terus kesenian kan ya kita ini ya balik di dulu ya waktu kecil gitu, ya tentunya kayak kesenangan, keunikan, kebebasan. Ya aku ngeliatnya sebatas itu aja sih. Anak kecil tuh nangkepnya kan visual gitu kan, dari visual tuh wah seneng nih, akhirnya ngulik terus akhirnya kayak ngerasain bebasnya gambar, nggak ada benar salahnya kan. Maksudnya itu kayak pohon tuh kayak gini tuh ada tangkainya di ini, tapi kan karena nggak ada benar dan salah, akhirnya ya udah tangkai mah bisa gini aja, bisa nyapeng ya ini gitu. Jadi nggak ada batasan itu. Akhirnya kayak setelah jadi kayak unik juga ya ini, akhirnya kayak melihat di tempat masih visual lain pun juga, oh ternyata gambar pohon kayak gini unik juga ya, coba lagi gitu. Akhir SD SMP gitu ngelihat gambar street art dulu kan, modelnya masih ini ya, gerombolan kan ya, masih sama teman-teman SMP semua kan tuh, itu beli cat patungan gitu, kita gambar satu tapi namanya banyak banget tuh karena bareng teman-teman kan, nggak ada yang belum punya nama tim. Lulus SMP itu kan udah pada misah tuh, kayak udah pada tau lah maksudnya pengen kemana gitu. Terus akhirnya saya sendiri, tapi dalam perjalanan itu kan udah punya teman-teman baru, teman-teman yang sefrekuensi ya, maksudnya sama-sama suka gambar street art nih di jalan gitu. Lebih mendalaminya awalnya di situ tuh, kayak ini aja deh, saya kedepannya ini aja deh gambar gitu kan.
2013 ketangkap polisi itu street art, karena di Magelang dulu ada wali kota baru gitu nekanin ke tata kota, jadi kota harus bersih pokoknya gitu. Jadi orang-orang yang gambar nih kayak dicari-cari nih buron nih, siapa nih yang gambar itu, karena kan mungkin mereka juga nggak bisa bedain kan antara mana yang tagging nama geng gitu sama yang bermural yang gambar gitu. Ini akhirnya bentrok sama orang tua kan, ya kamu tuh nggak bisa gambar gini, apalagi di jalan gitu. Terus akhirnya masuk kuliah, pertentangan juga tuh, karena kok masuk seni gitu kan, apa nggak yang lain. Terus ya saya jelasin pelan-pelan ke orang tua, nih saya senangnya nih sukanya seni visual nih, seni rupa nih gini. Terus ya udah melalui perdebatan lumayan panjang sama orang tua, akhirnya ya orang tua ngertiin kan, atau support aja gitu. Aku lihat seni itu juga kayak yang masih tentang keindahan, terus kesenangan tuh masih di situ sih mas. Aku masih meyakini kalau seni itu yang lihat keindahan, ini kan senang-senang. Arti seniman untuk saya ya seorang yang menangkap merespon keadaan, menangkap kegelisahan, kemudian dituangkan atau diolah lagi menjadi elemen menangkan kesenangan, keindahan, tentunya yang dipertanggungjawabkan. Kalau konsep saya lebih ini ya mengenai waktu terhadap realitas di lingkungan gitu. Maksudnya saya melihat yang sekarang nih, umpama banyak teman-teman di sekitar saya yang merasakan kegelisahannya tentang ini ngapain nih hidup nih sekarang gitu, ke depan mau gimana nih hidup. Itu ternyata ada namanya mungkin quarter life crisis gitu ya, kayak masa-masa transisi dari remaja ke dewasa gitu. Ada perubahan yang mereka harus dan akan tanggung jawab atas dirinya sendiri gitu. Kita mengambil keputusan dan lain-lain itu kan kalian sendiri, nggak ada yang, maksudnya orang lain nggak bisa ikut campur tuh gitu. Nah dari situ kayak saya dengar tuh dari ini ya, kegelisahan teman-teman juga gitu. Jadi kayak hubungan percintaan, karir, terus kedepannya gimana nih gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu yang dia tanyakan dan dia sendiri yang harusnya bisa menjawab gitu. Dari obrolan teman-teman atau keluh kesah teman-teman itu, akhirnya kegelisahan ini bisa nih saya angkat untuk membuat karya gitu. Saya mengambil kolase ini yang saya rasa bisa mencakup atau ngomongin beberapa hal yang dari konsep tadi itu. Jadi kayak kegelisahan ini, pertanyaan tentang ini gitu, saya ini gabungin di visual itu kan. Ini emang tabrakan kecelakaan yang disengaja itu dari visual itu, akhirnya yang membentuk karya saya saat ini gitu. Berawalnya dari proyekan bareng, dapat proyekan bareng sama Tino, kerjain beberapa kayak mural, terus ya macam-macam gitu. Kebetulan sama Tino nih kita sedang ngerjain gitu kan. Terus tiba di suatu saat kayak kok kita ini ya bareng terus, nggarap terus, tapi jarang ya nggak pernah ya pameran bareng gitu. Oh iya juga ya, maksudnya kita belum pernah pameran bareng gitu kan. Terus kayak ditarik mundur gitu,
apa sih kesamaan dari kita atau apa nih yang bisa kita angkat gitu. Terus ternyata si Vino pun juga ada kayak kegelisahan gitu kan tentang ya pertanyaan-pertanyaan yang biasanya gimana ya, bisa gambar atau musik atau itu kan yang sebenarnya pertanyaan yang timbul dari dia sendiri. Oh ternyata kamu gelisah juga tuh ya, saya juga nih gitu kan. Terus akhirnya nangkepnya oh emang kita lagi di masa ini nih kayak rasain juga nih quarter life crisis gitu. Kalau kayak yang kita ngobrol kemarin kan emang lebih ke harapan atau doa gitu. Jadi kayak semoga ke depannya gitu. Jadi kok kita bicarain soal itu sih, lebih ke doa dan harapan ke depan untuk menyikapi tentang quarter life crisis ini. Nama saya Antino Rifto Aji, sering dipanggil Tino. Alumni ISI Yogyakarta tahun 2020, fokus di grafis. Jadi kesibukan saya setelah lulus itu tetap berkarya, menyadari akan diri sendiri yang memiliki kemampuan hanya itu, akhirnya memaksimalkan untuk konsisten berkarya saat ini sampai seterusnya. Selain dari seni rupa, kemarin waktu masih kuliah saya refreshing atau berkesenian di media lain yaitu musik. Akhirnya saya dan teman saya bernama Jipon. Dari Jipon terus kami mempunyai kegelisahan yang sama, yaitu pengen berkarya di media lain. Akhirnya memutuskan untuk band-bandan, membuat grup band sama dia, dan bertemulah sama temen anak di kafe namanya Adam. Nah, dari situ akhirnya Jepon mempunyai project lain. Setelah kami membuat band ketiga, Jepon memutuskan untuk fokus di projectnya sendiri. Akhirnya kami tinggal berdua sampai saat ini. Cukup seru di band-bandan karena di situ saya bisa bertemu dengan teman-teman baru, memberikan wawasan-wawasan baru, saling bertukar ide. Akhirnya terbentuklah ekosistem yang membuat saya semakin semangat aja untuk melakukan kegiatan-kegiatan band-bandan, berkesenian, karena saya juga sering berkolaborasi dengan teman-teman untuk membuatkan cover album atau cover single band. Itu memberikan pengalaman baru buat saya, karena kalau saya tidak band-bandan tidak akan terjadi. Dari pengalaman bermusik, saya mendalami beberapa artwork yang ada di musik yang saya sukai, dan itu secara tidak langsung mempengaruhi gaya visual saya dalam drawing, seni lukis, dan beberapa konsep. Memang visual saya saat ini banyak mengambil dari beberapa scene musik atau pengalaman bermusik saya, dan tentu saja dari referensi-referensi yang saya baca, latar belakang dari mereka kenapa terwujud visual seperti itu di musik itu. Akhirnya lama-kelamaan visual saya tidak berjauhan dengan musik yang saya
mainkan. Berkesenian itu menurut saya waktu itu hanya senang-senang aja, mencari sekolahan yang bebas, karena saya waktu itu pengen bersekolah di SMSR. Di sana memberikan saya wawasan baru juga atau pengalaman baru, karena beda dengan sekolah yang lain. Di situ terdapat perbedaan yang cukup banyak ya dengan SMA yang lainnya. Di era SMA adalah era dimana remaja atau setiap orang pasti mengalami bahwa itu adalah pencarian jati diri. Arti seniman bagi diri saya tidak melabeli diri saya seorang seniman. Saya hanya ingin bertanggung jawab dengan apa yang sudah saya pelajari selama ini. Dalam artian saya ingin membawa wacana, gagasan dalam karya saya. Konsep dalam karya saya itu tidak jauh dengan apa yang saya lakukan sehari-hari. Terutama waktu kuliah saya masih berfokus pada band-bandan, dan di situ saya juga mempelajari latar belakang band-band ini yang saya sukai, sehingga dari situ terciptalah visual-visual yang mendekati dengan musik-musik yang saya mainkan. Dalam karya saya ini saya masih mengusung tema atau mengangkat tema tentang hal yang pernah dialami saya, teman-teman saya, dan sebagian besar masyarakat di usia 20-an ke atas itu pasti mengalami tekanan-tekanan. Dan fokusnya saya adalah di media sosial, karena di media sosial itu banyak orang-orang yang menunjukkan pencapaiannya, sehingga membuat orang yang belum bisa mencapai itu membuat dirinya seakan tidak ada artinya. Dan itu banyak ditemui, terutama saya menemuinya sendiri di antara cerita-cerita teman-teman yang merasa dirinya belum mendapatkan sesuatu yang dipinginkan, atau tekanan-tekanan dalam keluarga. Saya dan Raka itu sebenarnya udah kenal dari kampus juga, satu kelas, dan kami mempunyai mungkin kesamaan berangkat dari grafis juga. Dari situ kami sering proyekan bareng juga, dan mempunyai wacana kegelisahan yang hampir sama juga, sehingga kami berinisiatif untuk mempresentasikan atau mempertunjukkan kegelisahan-kegelisahan kami dalam sebuah karya visual lagi.